warrazanah, dan kenyamanan dalam hidup. Ini yang kita sampai dengan hari ini selalu berusaha untuk mencapai kedamaian. Kedamaian itu adanya di hati. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah yang menurunkan kedamaian di hati orang-orang mukmin supaya keimanan orang mukmin bertambah. Wattumakninati, dan tumakninah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah wahai manusia, hanya dengan zikrullah hati menjadi damai, tenang. Kalau ada di antara kita hobi zikrullah tapi hatinya tidak damai, bukan salah Al-Quran, bisa jadi cara kita zikrullahnya yang kurang pas. Wassuhulati, kemudahan. Kita sering mendapatkan kemudahan, kita juga suka mencapai kemudahan, tapi kita sering lupa bahwa kita sering tidak menyukai kalau orang lain hidup serba mudah. Jadi kemudahan harus jadi milik setiap manusia sebagaimana kita menyukai kemudahan. Walayunati, dan kelembutan perilaku, kelembutan ucapan, kelembutan hati. Wal khumul, dan khumul itu penampilan yang tidak sebenarnya untuk menutupi keutamaan seseorang. Kayak Umar bin Khattab setiap malam keluyuran kemana-mana berdialog dengan rakyatnya, tapi tidak menyatakan diri saya khalifah. Itu khumul seperti itu. Ya. Kalau kita sebaliknya, orang biasa ngaku staf menteri, staf presiden, ya kan? Ada kan teman kita yang suka ngaku-ngaku staf ahli menteri, staf dirjen, atau ngaku pejabat negara. Dan di televisi banyak, ada polisi gadungan, ada tentara gadungan. Nah, kebalikan dari khumul. Wal iktifa bi ilmillah, merasa cukup dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditakdirkan ngerti semene, ya wis semene kan. Ada ngaku kita gak bisa semono-mono gampang, gak usah begitu. Ya, orang pun akan tahu kemampuan kita. Ilmu itu kan bisa diukur. Yang tidak bisa diukur itu kedalaman hati. Katanya wasyafaqati, menyayangi, warahmati, dan mengasihi sesama umat manusia. Wa ta'zimil fuqara'i wal masakin, dan mengagungkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, ini yang kita harus belajar, karena negara kita
sistem negara kita, sistem sosial masyarakat kita mengajarkan kita, mendidik kita memuliakan orang-orang kaya dan orang-orang yang bermartabat, bukan memuliakan orang-orang miskin. Wa ahlin nisbati wa jami'al ummati, dan memuliakan komunitas yang memiliki nisbat. Nisbat itu sifat kemuliaan, wa jam'il ummati, dan komunitas lebih besar dalam bentuk umat. Wal karami, dan memiliki hati yang mulia, wasakhai, dan hati yang lapang, kedermawanan, kemudahan memaafkan orang, kemudahan memuliakan orang, kemudahan mengakui kelebihan orang, ya. Dan sebaliknya, kemudahan mengakui kekurangan diri sendiri, kesalahan diri sendiri, itu namanya sakha. Wal judi wal ikhlasi. Jud artinya royal, tapi bukan boros. Wal ikhlasi, dan kemurnian hati dalam beramal. Jud itu royal dan tidak terbatas kepada orang yang punya. Kalau orang yang punya royal itu bukan keistimewaan, ya kan? Yang tidak punya kemudian royal itu keistimewaan. Itulah akhlak malaikat. Orang kaya aja royal, ya biasa-biasa saja, bukan malaikat. Kalau orang miskin royal itu namanya malaikat, ya kan gitu. Yang susah kan begitu. Ketika tidak punya kita royal, ketika punya lebih royal. Ya kan? Wasidqi, dan jujur. Wal muraqabati, dan merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musyahadati, musyahadah, bertatap muka, berhadapan-hadapan dengan Allah. Wal ma'rifah, dan ma'rifah. Itu contoh-contoh akhlak malaikat. Wa tahaqququ biha zawqan ba'da an takhallasa min adzabiha kana 'abdan khalisan li maulahu. Ketika seorang hamba sudah mampu berakhlak dengan akhlak-akhlak malaikat, dan secara intuitif dia merasakan dengan sebenarnya nikmatnya berakhlak seperti malaikat, setelah dia terbebas dari akhlak-akhlak buruk yang sebaliknya, karena abdan khalisan li maulahu, maka dengan sendirinya dia menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurran mimma siwahu, terbebas dari selain
Allah, merdeka, tidak ada hambatan selain Allah. Wa kana linidaihi mujiban, dan dia akan selalu mendengar, selalu menjawab panggilan Allah. Wa min hadratihi qariban, dan berada dekat di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini ketika kita mendengar kata-kata taqarrub, mendekat Allah, akan bertanya caranya bagaimana. Ketika kita mendengar kata-kata khusyuk dalam sholat, kita akan bertanya caranya bagaimana. Itu yang menyebabkan kita tidak pernah dekat dengan Allah, tidak pernah khusyuk dalam sholat, karena serba mencari tahu cara. Sama halnya Anda disuruh makanlah dengan enak dan jangan berlebihan, Anda akan bertanya batasannya makan berlebihan seperti apa, padahal Anda tidak pernah makan enak. Ya, bersabarlah ketika menghadapi persoalan, tegarlah ketika menghadapi persoalan. Lalu Anda bertanya bagaimana caranya bersabar.